Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Umi Saadah dari kelas Tadris IPA A dengan NIM 20719990016. Di sini saya akan menjelaskan modul yang saya buat terkait materi sistem gerak pada manusia. Yang pertama, kita membahas tentang struktur dan fungsi dari tulang. Struktur tulang itu merupakan komponen utama penyusun rangka manusia. Sebagai penyusun rangka, tulang ini memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke dalam yang berturut-turut, yaitu periosteum. Periosteum ini merupakan lapisan terluar tulang keras yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Kemudian ada juga yang namanya tulang kompak. Tulang kompak ini merupakan lapisan yang memiliki tekstur padat, keras, sedikit berongga dan juga kuat. Kemudian tulang spons. Tulang spons itu merupakan lapisan yang berongga dan kuat. Kemudian endosteum. Endosteum ini merupakan jaringan ikat retikular dan sebagai cadangan hipoetik atau proses yang membentuk darah dan osteogenesis. Kemudian yang kelima, sumsum tulang merupakan bagian tulang paling dalam yang berbentuk seperti jeli dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Kemudian fungsi tulang manusia. Fungsi tulang manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu sebagai penopang dan pemberi bentuk tubuh. Yang kedua sebagai alat gerak pasif atau melekatnya otot. Kemudian sebagai pelindung organ-organ tubuh. Yang keempat tulang sebagai tempat pembentukan sel darah dan juga tulang itu sebagai tempat cadangan mineral. Kemudian macam-macam bentuk tulang. Macam-macam bentuk tulang itu ada 4. Yang pertama ada tulang pipa. Contoh tulang pipa itu dapat ditemukan pada betis, paha, pengupil dan juga lengan atas. Yang kedua tulang pipih. Contoh tulang pipih dapat ditemukan di bagian rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Yang ketiga tulang pendek. Tulang yang berbentuk kubus, tulang ini dapat ditemukan di pergelangan tangan, kaki. Kemudian yang keempat ada tulang tidak beraturan. Contohnya tulang tidak beraturan adalah tulang pinggul, tulang belakang, dan juga tulang penyusun wajah. Bisa dilihat dari gambar, itu adalah macam-macam bentuk tulang. Kemudian kita masuk rangka manusia. Rangka manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu tulang tengkorak, tulang anggota badan, dan juga tulang anggota gerak. Tulang tengkorak ini terdiri dari 2. Yang pertama tengkorak wajah dan juga tengkorak pelindung. Tengkorak wajah ini meliputi tulang rahang atas, kemudian tulang rahang bawah, tulang langit-langit, dan tulang pipi. Kemudian tengkorak pelindung. Tengkorak pelindung ini meliputi tulang pelipis, tulang ubun-ubun, tulang tapis, tulang dahi, tulang baji, dan juga tulang belakang kepala. Kemudian yang kedua itu ada tulang anggota badan. Tulang anggota badan ini terdiri dari 5. Yang pertama ada tulang belakang. Tulang belakang ini yang tersusun dari 5 jenis tulang, yaitu tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangkang, dan juga tulang ekor. Kemudian yang kedua ada tulang rusuk. Tulang rusuk itu berjumlah 12 pasang dan terdiri dari 3 macam, yaitu tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan juga tulang rusuk melayang. Tulang rusuk itu berfungsi untuk membentuk tulang rongga dada. Kemudian yang ketiga ada tulang dada. Tulang dada ini berfungsi sebagai tempat melekatnya tulang rusuk sejati dan bersama tulang rusuk membentuk rongga dada. Terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian hulu badan yang terdiri atas tulang sejati, dan juga taju padang yang tersusun atas tulang rawan. Kemudian yang keempat ada gelang bahu.
Gelang bahu ini tersusun atas dua tulang, yaitu tulang selangkang atau clavicular dan juga tulang belikat atau scapula. Yang terakhir yaitu ada gelang panggul. Gelang panggul ini merupakan gabungan 3 buah tulang yang bersatu, yang meliputi tulang usus atau ilium, tulang duduk atau ischium, dan juga tulang kemaluan atau pelipis. Gelang panggul ini berfungsi untuk sebagai penyangka berat dan juga meliputi uterus. Kemudian tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak ini terdiri atas dua. Yang pertama tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas ini tersusun atas tulang pangkal lengan atau bisa disebut dengan humerus, tulang pengumpil atau radius, tulang hasta atau ulna, tulang pergelangan tangan atau karpal, tulang telapak tangan atau metacarpal. Kemudian tulang anggota gerak bawah. Tulang pada kaki terdiri atas tulang paha atau femur, betis atau fibula, dan tulang kering atau tibia, tulang pelangkang kaki atau tarsal, tulang telapak kaki atau metatarsal. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan tentang sendi. Sendi ini adalah artikulasio, merupakan hubungan antara tulang sehingga dapat terjadi pergerakan. Macam-macam sendi. Sendi ini dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan sifat pergerakannya dan juga arah pergerakannya dan strukturnya. Sendi berdasarkan pergerakannya. Yang pertama, sinartosis atau sendi mati adalah persendian yang tidak bisa digerakkan. Tulang-tulang pada persendian sinartosis ini dipersatukan oleh serabut jaringan, ikat, atau tulang rawan hialin. Misalnya sendi antar tulang tengkorak. Yang kedua, amfiartosis atau sendi kaku adalah persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Misalnya sendi antar tulang rusuk. Yang ketiga, diartosis atau sendi gerak adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan satu atau dua arah, bahkan ke segala arah. Yang kedua ada berdasarkan arah gerakannya. Bisa dilihat dari gambar tersebut, macam-macam persendian ini ada sendi putar, sendi engsel, sendi geser, dan juga sendi peluru. Kemudian kita masuk ke dalam struktur dan fungsi otot. Otot ini adalah sebuah jaringan dalam tubuh dengan kontraksi sebagai fungsi utama. Otot ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan juga otot jantung. Dan gambar otot bisa dilihat dari bawah. Kemudian mekanisme kerja otot. Pada saat otot rangka berkontraksi, ukuran otot itu mendadak mengeras dan bagian tengahnya itu mengembung. Kontraksi otot itu dapat menggerakkan tulang yang dilekati otot tersebut. Kontraksi satu macam otot hanya mampu menggerakkan tulang ke satu arah tertentu. Jadi, untuk menggerakkan tulang dari satu posisi ke posisi yang lain, ini memerlukan paling sedikit 2 macam otot dengan cara kerja yang berbeda. Adapun sifat kerja otot pada manusia terbagi menjadi 2, yaitu antagonis dan juga sinergis. Bisa dilihat dari gambar otot antagonis dan juga otot sinergis. Otot antagonis ini otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang bersifat berlawanan, contohnya yaitu otot bicep dan juga tricep. Kemudian ada otot sinergis. Otot ini yang bekerja berpasangan untuk
mendorong terjadinya gerakan yang bersifat yang sifatnya tidak berlawanan. Contohnya otot bisep dan otot tulang lengan bawah. Kemudian macam-macam gangguan yang bisa menyerang sistem gerak manusia. Yang pertama ada gangguan pada tulang. Gangguan pada tulang ini bisa terjadi 3 penyakit. Yang pertama ada skoliosis. Skoliosis ini merupakan penyakit melengkungnya tulang belakang ke arah samping, seperti ditunjukkan skoliosis dapat disebabkan oleh bisa disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk atau berposisi yang salah. Kemudian yang kedua ada gangguan pada sendi. Kemudian penyakit yang kedua yaitu kifosis. Kifosis ini merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Seperti ditunjukkan gambar penderita kifosis, tubuhnya itu terlihat bungkuk. Kifosis ini dapat disebabkan karena penyakit misalnya TBC dan rickettsia atau kebiasaan duduk yang salah. Kemudian lordosis. Lordosis ini merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Seperti ditunjukkan pada gambar, orang yang mengalami kelainan ini pinggangnya itu terlihat lebih menonjol ke depan. Kemudian lordosis ini dapat disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar, misalnya karena hamil atau kegemukan, rickettsia atau karena kebiasaan duduk yang salah. Kemudian gangguan yang kedua yaitu gangguan pada sendi. Gangguan pada sendi ini contohnya memar sendi, artritis. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok seperti pada kadang-kadang sendi ini yang terkena artritis ini tidak dapat digerakkan. Kemudian rematik. Rematik ini adalah salah satu bentuk artritis ya. Beberapa hal yang menyebabkan penyakit artritis ini adalah metabolisme asam urat yang terganggu, sehingga asam urat ini tertimbulnya pada sendi dan menyebabkan sakit terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Penumpukan kapur di antara dua tulang mengakibatkan sendi ini sulit digerakkan dan juga kaku. Upaya untuk mengurangi terjadinya artritis ini yaitu dengan mengonsumsi makanan yang seimbang. Kemudian yang ketiga ada gangguan pada otot. Gangguan pada otot ini bisa terjadi pada kaku leher, kram, nyeri otot, kesleo, dan juga kejang otot. Kemudian kita masuk ke dalam upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Setelah mengetahui beberapa gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem gerak, maka kita harus dapat mengantisipasi agar tidak mengalami gangguan tersebut. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita itu meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Makanan yang banyak mengandung kalsium ini diantaranya susu, kangkung, kedelai, dan juga berolahraga. Kemudian juga memakan makanan ikan salmon, kacang almond, dan juga brokoli. Kemudian yang ketiga, yang kedua yaitu berjemur pada sinar matahari pada pagi hari ya, karena sinarnya ini sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dan membantu penyerapan kalsium pada makanan. Kemudian upaya yang ketiga yaitu kita memerhatikan asupan vitamin D dengan memakan makanan yang mengandung vitamin D. Makanan yang mengandung vitamin D ini diantaranya telur, kemudian produk olahan dari kedelai, minyak ikan berlemak, hati sapi, dan juga udang.
Kemudian upaya yang keempat yaitu memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Aktivitas fisik ini seperti jalan kaki, jogging, kemudian tenis, menaiki tangga menaiki tangga. Nah, menaiki tangga ini dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh. Kemudian upaya yang kelima yaitu kita harus menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan cara duduk yang benar, yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak, tidak membungkuk. Saat tidur sebaiknya memakai alas yang datar dan dapat agar posisi tulang belakang itu tetap lurus. Itulah penjelasan dari modul saya. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.